bentuk pelecehan yang sering terjadi di lingkungan akademik adalah catcalling. Catcalling merupakan salah satu bentuk pelecehan seksual dalam bentuk kekerasan verbal. Terdapat nuansa seksual dalam ucapan, komentar, siulan, atau pujian kadang-kadang disertai kedipan mata. Catcalling bertujuan melecehkan kepada orang yang lewat di jalanan atau berada di tempat umum dan membuat orang yang bersangkutan merasa tidak nyaman dan terancam. Selain itu, catcalling dianggap oleh pelaku sebagai candaan atau lelucon untuk menarik perhatian korban dan tidak menyadari bahwa perilaku tersebut menimbulkan ketidaknyamanan kepada korban. Korban akan merasa pergerakannya di ruang publik terbatas, bahkan merasa tidak aman. Di mana kejadian catcalling itu terjadi? Yang pernah saya rasakan itu terjadi di lingkungan sekitar kampus. Saya merasakan catcalling ketika saya berangkat dari kediaman saya menuju kampus dan saya menuju kelas. Nah, di situ terdapat beberapa mahasiswa, khususnya laki-laki yang memang sedang berkumpul atau sedang mengobrol. Nah, saya melewati segerombol anak laki-laki itu dan saya mengalami catcall di situ. Sebenarnya catcall itu seperti sesuatu hal yang tidak mengganggu, tapi ketika keseringan atau lebih dari satu kali itu cukup mengganggu bagi mental saya, utamanya seperti itu. Bentuk catcalling seperti apa yang dilakukan pelaku terhadap korban? Jadi bentuk catcalling yang saya rasakan pada saat itu, ketika saya melewati segerombolan mahasiswa itu, saya seolah-olah kan ada beberapa tipikal atau jenis catcall, salah satunya dengan siulan, terus memanggil nama, selanjutnya seperti contoh kata-katanya, cantik main yuk, cantik mau kemana. Nah, salah satu yang dirasakan oleh saya seperti disiul ketika saya melewati mereka dan disebut nama. Kebetulan mungkin mereka mengenal saya, tapi kebetulan di situ saya tidak mengenal mereka. Nah, mereka cukup annoying bagi saya karena yang pertama mereka ketika saya melewati mereka kayak mensiul saya, yang kedua memanggil nama saya, yang selanjutnya seperti memanggil Iva mau kemana, ataupun menyebut nama saya dan mengajak saya main. Kan itu cukup mengganggu bagi saya ya ketika saya melewati mereka seperti itu. Bagaimana perasaan korban setelah mengalami catcall tersebut? Tentunya perasaan yang utama yang pertama kali saya rasakan, yang pertama merasa terganggu. Itu saya merasa terganggu dan merasa risih, yang kemudian itu membuat diri saya tertekan, tidak mau lewat situ lagi lah, ataupun tidak mau melewati jalan itu lagi. Padahal itu tuh lorong yang memang satu-satunya melewat jalan yang bisa dilintasi saya ketika saya mau ke kelas tersebut. Tapi dengan adanya segerombolan itu yang membuat saya tertekan dengan catcallnya, itu merasa menjadi tekanan bagi saya ketika melewati jalanan tersebut. Dan utamanya yang pertama saya merasa terganggu, kayak annoying banget, dan selanjutnya saya merasa tertekan karena di situ ruang gerak saya merasa terbatasi seperti itu. Lingkungan kampus harus menjadi tempat yang nyaman, dapat melindungi para mahasiswi dari tindakan kekerasan seksual, dimulai dari hal terkecil.